Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herli Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur utama hadis. Yang pertama yaitu ada rawi, yang kedua sanad, dan yang ketiga ada matan. Rawi adalah orang-orang yang menyampaikan dan menuliskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam kitab-kitab hadis dari apa yang didengar dan diterima dari gurunya. Rawi hadis yang dimaksud adalah semisal Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Seorang penyusun kitab hadis ketika hendak mengakhiri redaksi matan hadis dari kitabnya, maka mereka menyematkan nama rawi pada akhir matan hadisnya. Para ilmuwan hadis mendapat gelar keahlian di bidang disiplin ilmu hadis yang sesuai dengan kemampuan hafalan hadisnya. Melahirkan karya-karya karena kemahiran yang diakui oleh para ulama sebagaimana yang dialami oleh Imam Al-Bukhari. Gelar keahlian itu sebagai berikut, yaitu Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin adalah golongan ulama yang menguasai ilmu hadis riwayah dan hadis riwayah, mengetahui seluruh hadis dengan sanad dan matannya, jarah dan takdilnya, serta memiliki kekuatan hafalan yang tinggi. Adapun mereka yang memperoleh gelar ini adalah Subah Ibnu Al-Hajjaj, Sufyan At-Tsauri, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Bukhari, dan Imam Muslim. Yang kedua yaitu Al-Hakim. Gelar keahlian bagi imam-imam hadis yang menghafal seluruh hadis yang diriwayatkan dengan sanad dan matan, serta memiliki kemampuan dan mengetahui karakteristik dan sifat-sifat baik ataupun buruk dari masing-masing sejarah perawi hadis. Di antara mereka yaitu Imam Al-Syafi'i, Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan Imam An-Nasai. Kemudian yang kedua yaitu sanad. Sanad secara bahasa adalah sandaran, sedangkan secara istilah yaitu silsilah perawi yang meriwayatkan hadis hingga kepada matan hadis. Imam Nawawi menyatakan, bila sanad suatu hadis bernilai sahih, maka hadis tersebut dapat diterima dan mengamalkannya berpahala. Sementara jika kualitas sanad tersebut tidak sahih, maka harus ditinggalkan. Di dalam bidang disiplin ilmu hadis, sanad hadis adalah barometer yang menentukan kualitas suatu hadis. Kualitas hadis tersebut seperti sebutan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, atau hadis palsu. Andai kata di dalam silsilah sanad-sanad tersebut ada yang fasik atau suka berdusta, maka derajat hadis tersebut bisa berkualitas dhaif hingga tidak dapat dijadikan sebagai dalil atau hujah untuk menetapkan suatu hukum di dalam ajaran agama Islam. Kemudian yang ketiga yaitu matan. Matan adalah penghujung dari sanad, yaitu sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan musnid, yaitu orang-orang yang menerangkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan sanadnya. Sedangkan musnad adalah kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh pengarangnya kemudian dijadikan sebuah kitab. Contohnya Musnad Imam Ahmad. Untuk meneliti dan mengkritisi matan hadis dari segi kandungannya, maka perlu menggunakan berbagai pendekatan seperti rasio jumlah matan hadis yang diriwayatkan oleh berbagai perawi dalam silsilah rijal. Pendekatan sejarah dan tidak lepas dari prinsip-prinsip ajaran pokok agama Islam. Ada beberapa alasan yang menghambat dalam penelitian matan hadis, antara lain yang pertama yaitu adanya periwayatan hadis secara maknawi. Yang kedua yaitu penelitian matan hadis dilakukan dengan berbagai pendekatan. Yang ketiga yaitu adanya kandungan hadis yang bersifat gaibiyah. Yang keempat yaitu langkahnya kitab-kitab hadis yang memberikan petunjuk dalam penelitian matanul hadis.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Karena saya juga masih belajar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.